Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika orang yang seharusnya menjadi penegak hukum justru malah menjadi pelanggarnya? Bagaimana jika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga keadilan malah kehilangan keadilannya sendiri? Inilah yang terjadi dalam salah satu kasus yang paling menggemparkan di Indonesia, yaitu kasus Ferdy Sambo. Kasus yang bukan hanya tentang pembunuhan, tapi juga tentang penyalahgunaan kekuasaan dan wajah gelap birokrasi penegakan hukum. Sebelum kita bahas lebih dalam, perkenalkan, nama saya Dan saya Kami akan membahas bagaimana patologi birokrasi dalam tubuh kepolisian bisa membuat tragedi seperti kasus Sambo terjadi. Kasus ini bermula pada 8 Juli 2022 ketika Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau biasa dipanggil Brigadir J ditemukan tewas di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Awalnya, Polri mengumumkan bahwa terjadi baku tembak antara anggota polisi. Namun, keluarga korban merasa ada kejanggalan. Setelah tekanan publik dan media terungkap bahwa tidak pernah ada baku tembak, yang ada adalah pembunuhan berencana oleh Sambo bersama istrinya dan beberapa anggota polisi lain. Yang lebih mengejutkan, fakta itu sempat ditutupi dengan manipulasi bukti, penghapusan CCTV, dan penyebaran cerita palsu ke media. Kalau kita lihat lebih dalam, kasus ini tuh bukan cuma soal kejahatan individu, tetapi cerminan penyakit birokrasi dalam tubuh Polri. Pertama, ada penyalahgunaan jabatan. Sebagai kepala divisi Propam, Sambo itu seharusnya menegakkan etika dan juga disiplin. Ironisnya, jabatan itu justru ia gunakan untuk menutupi kejahatannya sendiri. Kedua, budaya feodal dan loyalitas. Banyak bawahan Sambo tahu perintahnya itu salah, tetapi tak ada yang berani menolak karena mereka takut karirnya akan hancur. Inilah budaya asal atasan senang yang membuat sistemnya itu lumpuh. Ketiga, pengawasan internal yang lemah. Divisi Propam yang seharusnya jadi pengawas malah dikendalikan oleh pelaku utama. Dan keempat, obstruction of justice, yaitu upaya aktif menutupi kejahatan, semua dilakukan oleh aparat hukum sendiri, dari pengalihan barang bukti sampai tekanan terhadap saksi. Kasus ini juga memperlihatkan krisis moral dan etika di tubuh Polri. Seorang pejabat tinggi yang seharusnya menjadi panutan justru menjadi contoh buruk penyalahgunaan kekuasaan. Kasus Sambo membuka mata publik bahwa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Vonis hukuman mati yang akhirnya diubah menjadi seumur hidup, menimbulkan kekecewaan besar bagi masyarakat. Masyarakat melihat bahwa jabatan dan kekuasaan masih bisa mempengaruhi keputusan hukum. Namun, di sisi lain, kasus ini juga membuktikan bahwa suara publik dan media mampu menjadi pengawas penting. Tanpa tekanan masyarakat, mungkin kasus ini akan tertutup selamanya. Dari kasus ini, ada banyak pelajaran berharga. Yang pertama, pengawasan harus dilakukan dari lembaga independen, bukan sesama aparat. Kedua, budaya feodal harus dihapus, diganti dengan budaya profesional dan berani bersuara. Yang ketiga, transparansi harus jadi prinsip utama agar kepercayaan publik bisa pulih. Dan yang paling penting, hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa pandang pangkat dan jabatan. Karena hukum sejati seharusnya tidak mengenal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang benar. Kasus Ferdy Sambo bukan sekedar kisah kelam, tetapi peringatan keras bahwa kekuasaan tanpa kontrol bisa menghancurkan keadilan. Semoga tragedi ini menjadi awal perubahan menuju birokrasi hukum yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.